되긴 뭐가 돼. 나 그 사람들 알기라도 하면. 네, 몰라. Jae-jun berlutut di tengah hujan, memohon kepada Ketua O untuk kesempatan lain. Sementara Ketua O memintanya pergi. Hal ini sama persis apa yang dilakukan Jae-jun 20 tahun lalu yang menuntut jawaban mengapa ayahnya meninggal. Saat itu Ketua O mengklaim dia tidak melakukan apapun untuk menyakiti ayah Jae-jun. Di tempat lain, Perdana Menteri Jang mendapatkan informasi mengenai Jae-jun, bahwa Jae-jun kehilangan ayahnya 20 tahun lalu selama operasi di rumah sakit Myungwoo. Kasus malpraktek itulah yang mengakibatkan ayah Park Kwon yaitu Park Sul mengajukan gugatan ke rumah sakit. Semuanya dimulai sebab kematian ayah Jae-jun. Saat ini, Jang yang mengetahui masa lalu Jae-jun menghubungi Ketua O untuk memberi Jae-jun kesempatan lagi untuk bertarung di ruang operasi. Ketua O keluar dan Jae-jun terus meminta maaf, memohon kesempatan lagi. Ketua O bertanya mengapa dia melakukan ini. Jae-jun mengklaim dia masih mempunyai urusan yang belum selesai untuk mengubah rumah sakit Myungwoo menjadi rumah sakit terbaik dan dia tidak ingin kehilangan Soo-hyun. Ketua O membawa Jae-jun masuk ke dalam. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memberi Jae-jun kesempatan kedua, sebab itu karena Soo-hyun. Ketua O kemudian memberinya amunisi untuk digunakan melawan Park Kwon dalam bentuk catatan Park Kwon yang melibatkan catatan medis Sang Hae. Di waktu berikutnya, Soo-hyun dan Sang Hae duduk dengan agen persewaan yang mengakui keduanya menyewa tempat yang sama. Soo-hyun berbicara dengan Sang Hae kemudian dan meminta diri untuk pindah sebab Sang Hae menyewa tempat itu lebih dulu. Namun Sang Hae menawarkan membiarkan Soo-hyun tinggal dengannya hingga Soo-hyun mendapatkan tempatnya sendiri. 거기가 딱이긴 한데. 저도 돌아다녀봤는데 뭐 우선 짐을 뺄게. Di rumah sakit, Park Kwon memijat kepala Soo-hyun untuk mencegahnya dari kerontokan rambut. Dan Soo-hyun memijat kepalanya ke belakang sebab dia tidak tahan dengan gaya rambutnya. Saat itu Sang Hae melihat semua ini yang membuatnya sangat sedih dan cemburu. Dr. Moon duduk di kantornya pada saat polisi datang membawanya pergi. Polisi juga datang membawa Park Kwon pergi sebab pelanggaran privasi dalam melihat catatan medis milik Sang Hae. Park Kwon tahu ini pasti ulah Jae-jun sebab Park Kwon tidak ingin menerima tawaran dari Jae-jun agar dia mundur dari pengoperasi Perdana Menteri Jang. 일도 이 무슨 삼백? 그때는 제일 중요한 것. Soo-hyun menemui Jae-jun, dia bertanya apakah Jae-jun melakukan ini karena dia kalah dalam pertempuran operasi dengan Park Kwon. Jae-jun marah menganggap Soo-hyun selalu berpihak kepada Park Kwon. Soo-hyun berteriak kembali bahwa Park Kwon tidak memiliki ruang di hatinya untuknya. Seluruh hatinya hanya dipenuhi gadis yang sangat dicintainya yaitu Jae-hee. 애인 닮아서 벌어진 일인데 꼭 이렇게까지. 선생, 해선 안 될 짓을 했. 재준 씨도 알고 있었지? Soo-hyun menemui Sang Hae yang memintanya untuk pergi ke kantor polisi untuk menyelamatkan Park Kwon. Sang Hae ragu, namun dia berpikir untuk pergi. Di kantor polisi, Soo-hyun ingin tuduhan itu dibatalkan sebab korban yaitu Sang Hae ada di sini ingin melepaskannya. Polisi tidak bisa melakukan hingga saksi yang mengeluh menjatuhkan dakwaan. Saksi itu adalah Jae-jun yang datang dan ingin Dr. Moon dan Park Kwon keluar dari tim bedah Perdana Menteri Jang. Jika tidak, mereka bisa membusuk di sini dan juga lisensi mereka dicabut. Jika mereka tidak mau, maka dia akan mengizinkan mereka mengubah pertempuran menjadi pertarungan best of 3. Dr. Moon menerimanya, namun Park Kwon tidak mau. Park Kwon mengintip ke arah Sang Hae yang mengangguk, sehingga Park Kwon juga menerima tawaran itu. 수락하면 싫다고 분명히 말했잖소. Saat tiba di rumah sakit, Park Kwon melihat wanita yang tampak sakit dan pergi menemui suaminya mendorong putranya untuk menemuinya. Wanita ini pingsan dan Park Kwon bergegas melakukan diagnosa. Dia mendoksis wanita itu ada masalah di jantungnya dan segera memanggil perawat untuk segera membawanya ke UGD. Si anak dan ayahnya bertanya kepada Park Kwon bagaimana keadaan ibunya dan Park Kwon mengakui dokter lain membawanya pergi. Seorang perawat datang membawa keduanya untuk melihat pasien yang baru saja bangun. Di waktu berikutnya, si suami datang mencari Park Kwon sebab menurutnya, dokter yang merawat istrinya telah melakukan malpraktik. Park Kwon memberitahunya bahwa dia percaya stent jantung istrinya mengalami satu pendarahan yang mengakibatkan dia pingsan. Si suami bertanya, apakah menurut Park Kwon, pendarahannya akan berhenti seperti yang diklaim dokter penyakit dalam. Park Kwon berharap begitu, namun jika tidak, maka istrinya dalam bahaya lebih besar. Si suami memohon kepada Park Kwon untuk mengoperasi istrinya melawan perintah dokter utama. Dan Park Kwon setuju meminta izin kepada dokter utama. 영양분을 공급해 주는 거거든요. 그래서 이렇게 찾아온 겁니다. Dokter utama terus bersikeras pendarahan akan berhenti sehingga tidak akan membiarkan mereka untuk mengoperasi pasien. Park Kwon bersikeras untuk melakukannya, namun dokter utama memperingatkan Park Kwon untuk tidak menyentuh pasien mereka
sebab hal itu akan didisiplinkan dengan keras bahkan sampai dipecat. Namun Pak Kun mengatakan dia akan mengambil resiko itu. Pak Kun meminta Seng Hye menjadi ahli anestesi untuk operasi ini dan Seng Hye setuju. Pak Kun lalu menemui perawat Min yang juga setuju. Dia memberitahu Pak Kun untuk mencari dokter kedua dan tidak melibatkan dokter Yang. Sehingga Pak Kun pergi menemui Soo Hyun. Dia meraih tangan Soo Hyun untuk menanyakan apakah dia dapat meminjamnya untuk operasi ini. Soo Hyun pun setuju. Ketika operasi pasien akan berlangsung, Sang Jin masuk untuk menghentikan mereka. Namun Pak Kun memberikan pukulan sebagai balasannya. Tim dokter utama masuk ingin menyeret pasien kembali ke ruang rumah sakitnya. Dia meninju Pak Kun sebab berani mengesampingkan diagnosisnya. Jae-jun menyerbu menyeret dokter utama dan bertanya apakah tangan ini digunakan untuk memukul orang lain. Pak Kun tersenyum ketika semua tim dokter utama diseret. Jae-jun bertanya apa yang Pak Kun lakukan. Dan Pak Kun mengumumkan bahwa dia mendapati pasien kedua untuk pertarungan ronde kedua mereka. Jae-jun menemui ketua OM meminta izin melakukan operasi, menjelaskan dia akan memenangkan putaran kedua jika dia berhasil. Tentu, ketua O ingin menghindari gugatan malpraktik sehingga menolak, sebab otopsi tidak ada dan tidak akan ada cara membuktikan pasien meninggal. Sebab malpraktik medis selama operasi penyelamatan jiwa tidak dilakukan. 그런데도 수술을 하겠다고? 의료소송 때문입니까? 안 돼. 이 환자. Cha memberitahu Pak Kun bahwa dia tidak bisa begitu saja menyerahkan ronde ini kepada Jae-jun, bahkan jika itu akan menghasilkan hasil seri. Tidak peduli betapa serunya itu, Cha mengingatkan Pak Kun bahwa dialah yang membawa Jae-hee kepadanya. Jika Pak Kun berhasil dalam misinya, Cha akan membebaskannya dan juga Jae-hee untuk bisa hidup bahagia dimanapun mereka mau. 그 쌍판 여기저기 팔고 다니면 좀 그거야 당연히. 병원에 뭐하러 나타난 거야? Seng Hye tidak senang pada saat dia mengetahui bahwa Pak Kun akan menjalani operasi Ibu Lee dan berusaha menggunakan semua yang dia bisa untuk menghentikan Pak Kun. Cha mendengar percakapan mereka mendorong Pak Kun ke dinding. Cha mengancam sebab dia tidak ingin Pak Kun melakukan operasi yang mengancam Pak Kun akan kalah. Di waktu berikutnya, pasien ibu datar lagi. Dokter senior mengklaim bahwa kondisinya bisa disebabkan banyak faktor. Meskipun dia mencela gagasan bahwa ada hubungannya terhadap kesalahan operasi sebelumnya, seperti yang diklaim oleh si suami. Pak Kun menyadari apa yang terjadi dan berusaha membuat dokter utama mendengarkan alasannya. Namun itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, saat Pak Kun siap berjanji kepada Jae-chul bahwa dia akan menolongnya, Cha muncul di ujung lorong akan janji yang dia buat. Dilema di antara ingin melakukan apa yang benar dan juga ancaman Cha, Pak Kun memaksa dirinya memunggungi Jae-chul. Dia hampir berbalik ketika Jae-chul jatuh dari kursi rodanya. Namun sekali lagi, Cha terus mengancam. Jae-jun berada di tempat yang sulit pada saat dia mengetahui Pak Kun tidak akan melakukan operasi, dan kondisi si ibu menurun dengan cepat. Jae-jun menyerbu ke kantor Pak Kun, meraih kerah bajunya menuntut mengetahui mengapa dia tidak melakukan operasi seperti yang dijanjikan. Pak Kun terlihat seperti cangkang kosong sebab dia tidak bisa melakukan itu karena ancaman Cha. Jae-jun pergi dan lalu memutuskan memanggil timnya sebab dia akan melakukan operasi sekarang. Mereka pada awalnya enggan sebab mereka tahu mereka dapat kehilangan pekerjaan mereka karena ini. Namun cukup setia untuk Jae-jun, sehingga mereka memutuskan melakukan bersama. 사람 지금 말해. 이 사장님이 반대한. Alhasil, Jae-jun memutuskan untuk melakukan operasi terhadap ibu bersama timnya. Ketua Om marah memerintahkan penghentian operasi, namun Jae-jun menolak. Ketua Om memberitahu tim Jae-jun untuk berhenti. Jika tidak, mereka semua akan dikirim ke rumah sakit cabang. Jae-jun melakukan intercom ketua dan juga memerintahkan timnya untuk fokus dan melanjutkan. 사장님이 틀렸다는 거야. 닥치지 못해! Namun segera ada semburan darah yang tiba-tiba. Pak Kun yang menyaksikan menjadi gelisah. Pada saat tanda vital pasien si ibu menurun dan situasinya mengerikan, Pak Kun memasuki ruang operasi dan meminta izin Jae-jun sebelum dia siap membantu operasi. Pak Kun menatap semua orang yang tertunduk dan meminta mereka mengangkat kepala mereka dengan tegak. Dia mengatakan mereka tidak perlu malu, orang-orang di sana seharusnya malu. Mereka kemudian melakukannya, menatap dengan serius ke arah ketua O dan lainnya. Pak Kun menemukan pendarahan menggunakan kejeniusannya, sehingga dengan demikian menyelamatkan pasien. Jae-jun memberitahu keluarga pasien mengenai operasi yang berhasil, lalu meminta maaf atas nama rumah sakit
Jejun dengan lembut meminta maaf terhadap si ayah. 고맙습니다, 선생님. 수술은 잘 됐어. Seng Hye berjalan keluar dari rumah sakit dan mendapati kamera Cha berhenti di mobilnya. Cha melangkah untuk berusaha membunuh Park Kun, namun Seng Hye menghentikannya, memintanya untuk berhenti. Dia menembakkan semua peluru di sekitar Cha dan mengirim peluru terakhir menuju lampu jalan. Seng Hye mengatakan mereka memiliki waktu untuk menunggu. Esok hari, Park Kun dan Soo-hyun bertemu dengan si ayah pasien yang ingin menuntut sebab dia tidak ingin membiarkan dokter yang melakukan kesalahan lolos begitu saja. Park Kun bergumam, dokter tidak akan meminta maaf namun setuju untuk mencoba. Park Kun memutuskan mencari dokter tahun ketiga yang hilang yang telah melakukan operasi ini sebelumnya, yang telah membuat kesalahan. Park Kun dan Soo-hyun kembali ke klinik kecil mendapati gangster menunggu di dalam. Gangster itu telah mendapati dokter yang mereka cari, namun dia meminta imbalan berupa uang. 나는 정말 입 꽉 다물고 있었는데 그럼 잘 계시지. Saat di rumah sakit, Park Kun membawa semua orang ke ruang konferensi tempat Sang Jin bertemu ayahnya untuk mempersenjatai dirinya agar tidak menuntut rumah sakit. Park Kun mendorong Sang Jin pergi dan juga semua dokter masuk untuk menundukkan kepala sebab kesalahan mereka dalam operasi terhadap ibu. Sang ayah menangis bertanya apakah begitu sulit untuk meminta maaf. Dia ingin menuntut semua orang di sini. Namun putranya meraih tangan ayahnya dan memintanya melepaskannya. Mereka membuat kesalahan, namun mereka juga telah menyelamatkan ibunya. Ketua O dan Sang Jin menyaksikan Jang mengadakan konferensi pers. Jang tidak memilih rumah sakit Myungwoo dan justru memilih rumah sakit lain untuk operasinya. Ketua O marah, dia melemparkan remote ke TV. Soo-hyun ingin tahu apakah ayahnya memaafkan semua dokter yang melakukan operasi terhadap si ibu. Dan ketua memaafkan kecuali Park Kun. 고맙습니다, 이사장님. 수연이 부탁도 있고 하니 Soo-hyun berusaha menahan Park Kun untuk tidak pergi. Dia ingin meyakinkan ayahnya untuk membiarkan Park Kun tetap tinggal. Tetapi Park Kun mengatakan itu tidak perlu, sebab ayahnya tidak akan pernah membiarkannya tinggal usai mengetahui siapa dia sebenarnya. Soo-hyun menjadi bingung, namun Park Kun tidak menjelaskan lebih lanjut. Jang makan malam dengan ketua O yang tidak senang sebab rumah sakitnya tidak dipilih. Namun Jang meyakinkan ketua O bahwa dia berperan sebagai presiden. Dia tahu presiden akan membatalkan pilihannya. Alhasil dia sengaja memilih rumah sakit pertama, namun siapa yang tahu itu juga pilihan presiden. Jang menyerahkan file kepada ketua O dan juga mengatakan proyek mereka berjalan sesuai rencana. Suatu ketika Jejun berbicara dengan Seng Hye. Jejun bertanya-tanya apakah orang tua Park Kun masih di Korea Utara. Jejun menanyakan nama ayah Park Kun sebab dia pasti ahli bedah terkenal untuk membesarkan anak hebat seperti Park Kun. Mata Jejun kemudian melebar mendengar bahwa ayah Park Kun adalah Park Chul. Seng Hye keluar dan bertemu sekretaris Kim di rumah sakit tepat di luar ruangan, di mana ibu Park Kun ditahan. Mata Seng Hye melebar untuk mendapati ibu Park Kun di sini. Sekretaris Kim menjelaskan bahwa perintah Perdana Menteri Jang yaitu agar Park Kun segera menemui ibunya. Jejun mengingat kembali hari sidang gugatan kasus ayahnya. Dia menunggu di luar gedung pengadilan dengan ibunya menunggu kedatangan Park Chul sebagai saksi. Namun kemudian mendengar sidang dibatalkan sebab Park Chul tidak datang. Mereka pergi menuju rumah Park Chul namun Park Chul tidak muncul. Ibu Jejun pingsan tepat di luar kediaman Park Chul dan kemudian meninggal. Saat ini Park Kun tidak bisa tidur. Dia mendapati buku catatan dengan nomor telepon ibunya. Dia menghubungi nomor yang sama dan terdengar suara seorang wanita menjawab, menanyakan apakah dia Park Kun. Dia menjelaskan ibu Park Kun kembali ke Korea Selatan 20 tahun lalu untuk menjemput Park Kun. Segera Park Kun menyimpulkan wanita gila di rumah sakit yang mencari putranya kemungkinan adalah ibunya. Park Kun mengambil boneka beruang lamanya yang terlihat seperti boneka yang dibawa oleh ibu Park Kun sebagai pengganti putranya sekarang. Park Kun menerima telepon dari Perdana Menteri Jang menanyakan apakah Park Kun telah melihat ibunya. Park Kun menjadi marah. Jang mengklaim dia akan melakukan apapun yang dia mau sehingga Park Kun harus bergegas menemui ibunya sebelum sesuatu terjadi. Seng Hye telah menyelundupkan ibu Park Kun keluar dari rumah sakit melewati penjaga usai dia menemukannya. Park Kun tiba di rumah sakit namun mendapati ruangan ibunya kosong. Dia bertanya kepada perawat dan mendengar ibunya check up namun tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Sekretaris Kim menghubungi Jang yang marah mengenai ibu Park Kun yang hilang sebab kehilangan kartu as yang bisa digunakan untuk mengendalikan Park Kun. Seng Hye membawa ibu Park Kun kepada Chang Yi, memintanya agar dia